Jika boleh mengutip sebuah pepatah bijak yang berbunyi usaha tak akan mengkhianati hasil. Seperti itulah agaknya pepatah yang tepat untuk menggambarkan apa yang kini menaungi pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar. Mungkin inilah wujud dari doa dan harapan Billar yang sebelumnya dalam beberapa perjumpaannya dengan awak media sempat menuturkan keinginannya untuk memiliki anak ketiga. Keinginan itu pun akhirnya terwujud dan baru-baru ini dibagikan langsung oleh keduanya melalui akun media sosial mereka. Namun di balik kabar bahagia itu, Rizky Billar ternyata sempat mengungkapkan sebuah fakta mengejutkan tentang kehamilan sang istri, fakta yang mungkin tak banyak diketahui publik. Lantas, apakah fakta mengejutkan yang dimaksud Billar? Seperti apa kebahagiaan pasangan ini yang kembali dipercaya Tuhan dengan anak ketiga? Dan lalu bagaimana pula jawaban Billar atas sejumlah pertanyaan warganet yang menyoroti jarak kehamilan Lesti dengan anak keduanya, Lesya, yang baru berusia 9 bulan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, pemirsa Intens Investigasi, seperti diceritakan sebelumnya atau mengulik kabar bahagia yang baru saja menaungi pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar yang baru-baru ini mengungkapkan kabar bahagianya dengan akan hadirnya anak ketiga kecil mereka. Sempat disebutkan pula bahwa adanya sebuah fakta mengejutkan tentang kehamilan sang istri menurut versi Billar dan mungkin belum banyak diketahui orang. Fakta yang dimaksud adalah soal rasa keterkejutan Billar yang mengaku sempat dibuat tak percaya saat pertama kali mendengar tentang kabar kehamilan sang istri saat itu. Bukan tanpa sebab. Pasalnya menurut Billar dirinya dan Lesti sebenarnya sudah menjalani program KB atau keluarga berencana. Namun rupanya rencana manusia tidak bisa menandingi takdir dan rezeki dari Tuhan. Ia menegaskan bahwa selama ini dirinya dan Lesti sudah berusaha untuk menjaga dan merencanakan. Namun pada akhirnya, Tuhan justru memberikan kejutan dengan karunia yang tak disangka. Kehamilan yang sempat tak direncanakan. Itu pun kini disambut dengan kebahagiaan dan doa. Iya dong, kaget karena kan kita udah KB sebetulnya. Cuma namanya rezeki ya kita sebisa mungkin ngejaganya kan. Gitu, yang pasti kita tetap udah usaha. Udah usaha untuk KB, tapi pada akhirnya dikasih Allah rezeki. Namun kemudian kita tidak serta-merta menerima gitu aja. Kita tetap konsultasi ke dokter mengenai keselamatan, keamanannya seperti apa. Dan alhamdulillah insya Allah dokter minta doanya supaya diberikan kelancaran. Tapi insya Allah sih aman ya. Saat pasangan ini meluncing berita bisnis terbarunya, saat itu Lesti sempat pula membocorkan jika di bulan Oktober ini kehamilannya sudah memasuki usianya yang ke-6 bulan. Hal tersebut tentu membuatnya kerepotan, apalagi dengan anak keduanya. Lesya juga memasuki usianya yang ke-9 bulan di bulan yang sama. Namun meski begitu Lesti mengungkapkan banyak hal, baik yang didapatkannya, termasuk soal ASI-nya yang melimpah. Sehingga tak kerepotan saat harus pergi-pergi seperti yang terjadi saat itu. Sekarang berapa weeks ya? Ya segitulah pokoknya. Kirain mau ngecek. Ya ini Dede mau ngecek. Udah pokoknya segitulah. Segitulah. Pokoknya segitulah, kira-kira aja lah. Lagi mau ngecek. Oh enggak, udah jalan 6 ini. Sekarang masih ASI. Masih ASI karena stok ASInya masih banyak. Kebetulan jadi pas begitu kemarin selagi nggak ada nggak ada masalah, nggak ada kontraksi dan lain sebagainya. Aku juga konsultasi sama dokter. Jadi kalau selagi memang nggak ada kontraksi, terus asinya masih bisa, ya nggak apa-apa. Dan qadarullahnya stok asinya memang waktu pada saat hamil udah alhamdulillah, masya Allah banyak stok asinya. Jadi sampai saat ini masih asi.
Seorang ibu yang sedang hamil, Lesti juga menceritakan bagaimana perubahan mood hingga kondisi wajahnya yang sangat berjerawat saat ini. Lucunya, perubahan moodnya yang naik turun. Tak ayal juga membuat Bilar menjadi sasaran kemarahan Lesti. Lantas, seperti ini juga cerita Bilar soal keinginan mewah sang istri di kehamilannya kali ini. Dan sejumlah pertanyaan warganet yang menyoroti jarak kehamilan sang istri dengan anak keduanya, Lesya, yang di bulan Oktober ini baru berusia 9 bulan. Ini lagi jerawatan banget. Oh iya, hamil ini hormonnya agak berantakan. Jerawatan banget. Terus emosinya agak kurang bagus juga, agak kurang stabil ya. Ngomel-ngomel, marah-marah, semua orang dimarah-marahin. Siapa aja? Sebut satu persatu. Banyak banget kalau disebutin salah satunya ya orang-orang yang ada di sini yang lagi berduduk. Ya namanya kayak wajar lah kan, kondisi gak stabil disebabkan biasa banyak faktor, salah satu hormon mungkin hormon kehamilan segala macam. Jadi ya kita maklumin aja lah, maklumin sama aja bercanda atau juga 10 menit kemudian hilang, lupa. Gitu, gak berhenti, tapi aku kalau udah ngomel tuh gak berhenti. Ya yang pasti kita selalu konsultasi ke dokter. Aman mengenai keamanan, safe nggak kalau lahir lagi. Nah dokter, kalau udah dokter udah lampu hijau, udah netizen nggak usah menyimpulkan karena dokter pun sudah mengizinkan dan menganggap ini sudah aman, ya udah kita kira jalan gitu. Jadi nggak usah khawatir karena banyak banget berseliweran orang yang khawatir aman nggak nih ntar anak ketiga berdekatan jaraknya segala macam. Udah tenang aja. Didoain aja untuk kenyamanan, insya Allah aman. Dokter udah ngasih lampu hijau untuk dan selalu dalam kontrol dokter kok. Iya, kita tetap konsultasi rutin. Kita tetap tanya-tanya sama dokter mengenai keselamatan dan keamanan, dan juga untuk nanti ini nggak capek nggak bundanya, tenang aja, insya Allah kita ada yang jagain juga ya bun ya. Iya. Sementara itu, rasanya tak akan seseorang pun di dunia yang tak berbahagia mendengar kabar bahagia pula dari sesamanya. Hal ini pula yang diungkapkan Ramzy, seorang presenter yang juga bisa dibilang sebagai salah satu orang yang membawa nama Lesti bisa besar seperti sekarang. Kabar kehamilan Lesti pun disambut kebahagiaan Ramzy dan istrinya. Keduanya pun menyampaikan ungkapan sukacita sekaligus doa terbaik mereka seperti berikut ini. Dede mah gitu siap gunting. Mami! Apa sih malam-malam telepon geger? Nangis-nangisnya kenapa? Jadi kalau dia isi yang lagi, astagfirullah. enggak, kalau dia yang hamil dia ketakut sama kita. Dia Ya, aja nih alhamdulillah. ada lakinya kok. Alhamdulillah. Bismillah. Walaupun kita ngelihatnya Allah si Lesya masih kecil, masih segede gini. Ya udahlah, tapi emang udah rezekinya. Semangat aja. Ya insya Allah. Semoga sehat. Meninggalkan kebahagiaan Lesti yang umumkan kehamilan anak ketiganya. Lantas seperti apa ceria Rizky Bilar mengungkap perkembangan Levian atau Abang L saat ini? Mundur kembali ke belakang, atau di saat keduanya sedang menerima penghargaan. Baik Bilar maupun Lesti agaknya di saat itu masih merahasiakan soal anak ketiganya. Dalam sebuah wawancara Bilar sempat berkelakar soal anak ketiga, yang dimaksud sebenarnya adalah dirinya. Bilar menambahkan, baginya kalau memang rezeki anak itu sudah datang, ia dan Lesti akan selalu menerimanya dengan penuh rasa syukur. Anak ketiganya itu saya sebetulnya. Jadi ya ngurusnya 3 ya. Levian, Abang L, adik Lesya, sama kakak Bilar. Anaknya ada 3 gitu. Insya Allah kalau memang rezekinya pasti ya kita akan dengan senang hati mensyukuri dan akan berusaha untuk menjaga, mendidik serta merawat. Amin, amin ya, namanya doa baik ya pasti kita terima, yang pasti kita syukuri, kita aminkan. Tak hanya soal kehamilan, Bilar berbagi cerita tentang perkembangan anak pertamanya, Abang L.
yang kini semakin pintar dan cepat tanggap terhadap hal-hal di sekitarnya. Bilar mengaku, sang putra kini semakin kritis dan peka dalam meniru perilaku kedua orang tuanya. Karena itulah, keduanya mengaku kini makin berhati-hati dalam bersikap di depan anak-anaknya. Kebetulan kalau nangkep enggak ya, karena memang abang bukan kiper. Jadi ya abang cepet ngerti aja gitu. Ya nangkep sih ya juga, maksudnya istilah gitu ya. Oh istilah, kira nangkep kiper. Ya abang kan alhamdulillah Masya Allah termasuk anak yang bisa dibilang cerdas. Jadi kadang-kadang apa yang dia perlihatkan, dia pelajari itu bukan berdasarkan apa yang kita kasih tahu ke dia, apa yang kita nasihatin. Justru itu apa yang dia lihat. Makanya kita tuh sekarang udah lebih hati-hati, udah sangat hati-hati menjaga banget untuk menunjukkan contoh baik buat abang. Karena dia pintar. Kadang-kadang ketika kita salah melakukan sesuatu, contoh misalkan ketika saya lagi makan sambil tiduran atau sambil baringan, itu dia ngingetin kita, papa makannya harus duduk loh gitu. Hal-hal begitu yang memang sudah tertanam sejak kecil, dan dia pun tahu mana hal baik, mana hal yang kurang baik. Memang dia lihat sehari-hari yang kita lakukan gitu. Kayak contoh misalkan, setiap pagi bangun tidur kan kita masih sekamar gitu kan, ngelihat papanya atau bunda cium kening, dan akhirnya dia suka nyontohin kadang-kadang ke papa bundanya, kadang-kadang ke Ade Lesia, bahkan kadang-kadang dia kan misah ya. Jadi terkadang Lesia tidur di kamarnya, abang tidur bareng sama kita. Dia tuh langsung izin, begitu bangun duluan. Papa, bunda, abang izin keluar ya. Kemana? Mau nyamperin Lesia, mau cium adik gitu. Sweet. Niru kasih sayang. Iya, jadi hal-hal kecil itu, kehangatan, kelembutan kadang-kadang tidak melulu hanya terlontar lewat kata-kata, namun juga ketika tanpa kita sadar kita melakukan itu sehari-hari, itu secara tidak langsung terstimulan dalam otaknya gitu. Makanya sekarang ya pelan-pelan kita lebih aware dan lebih hati-hati dalam bersikap. Meninggalkan soal kabar bahagia kehamilan anak ketiga dan perkembangan Abang L. Belum lama ini Bilar juga menceritakan soal hal baru yang dilakukannya, yaitu berkuliah. Lantas apa yang membuat Bilar melakukan hal tersebut? Benarkah hal ini juga sengaja ia lakukan untuk menunjang pekerjaan yang kini sedang dijalaninya? Ya, seperti diceritakan sebelumnya, tak dipungkiri hadirnya Rizky Bilar dalam kehidupan Lesti seperti menjadi salah satu penyokong terbesar dalam hidupnya. Belum lama ini Bilar pun kembali menceritakan soal hal baru yang dilakukannya, yaitu berkuliah, menceritakan bahwa ia tengah menimba ilmu dengan mengambil jurusan kewirausahaan dengan program khusus RPL untuk CEO atau pemilik perusahaan. Saya ngambil jurusan kewirausahaan dan mengambil program RPL. Jadi itu khusus CEO, yang memang sudah mengimplementasikan bentuk kewirausahaan lewat perusahaan-perusahaan yang sudah dijalankan. Dan kebetulan memang kan kita ada beberapa lini yang sudah kita running, yang sudah kita jalankan. Ada Lestar Entertainment, ada Lestar Record, ada F&B, dan ada beberapa lagi yang sedang kita develop. Jadi ya nggak ada salahnya juga untuk saya kembali menimba ilmu di lewat perkuliahan. Dulu saya berpikir bahwa untuk apa berkuliah ketika saya sudah mengimplementasikannya langsung gitu, secara langsung, udah praktek langsung gitu. Tapi ternyata bisa dibilang saya tidak sepenuhnya benar, karena memang banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapat, terutama teori-teori yang mungkin sebelumnya tidak terlalu banyak saya pahami,
juga saya berkesempatan untuk bisa ya sedikit banyak mencuri ilmu lah dari beberapa mahasiswa lainnya yang memang kebetulan juga orang-orang hebat di situ. Kenapa alasannya saya mengambil jurusan ini selain memang menambah ilmu lewat kewirausahaan, karena saya berasa bahwa dunia entertain ini kan tidak selamanya. Suatu saat saya butuh ilmu baik secara teori maupun praktek agar nanti bisnis-bisnis yang kita jalankan bisa sustainable, bisa settle, dan bisa menjadi bisnis yang menjadi jangka panjang. Kita kan program RPL, bisa dibilang program RPL ini memang cepat karena apa yang sudah kita kerjakan itu dikonversikan gitu, sehingga jumlah semesternya itu nggak terlalu panjang. Jadi ya sekitar 2 tahunan seharusnya sih sudah selesai S1. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscriber.